Perkenalkan, namaku Feby. Hari ini, kakakku bernama Sarah dinyatakan positif COVID-19 dan harus diisolasi di rumah sakit rujukan. Sedangkan hasilku sendiri dinyatakan negatif. Kakakku merupakan seorang pekerja pabrik yang selalu pulang larut malam sehingga kami pun jarang bertemu. Permisi Bu, mau beli minyak gorengnya 1 liter Bu. 10.000 ya dek ya. Uangnya taruh di depan aja, taruh di atas meja. Besok-besok nggak usah kesini dulu ya dek, takut corona. Oh, iya baik Bu. Permisi Bu, saya mau antar baju kotor. Wah dek, jangan nyuci dulu ya, salah sebentar. Oh, iya baik Bu. Aku sungguh terkejut. Secepat inikah berita mengenai kakakku menyebar? Pantas saja, dari tadi aku merasa ada yang aneh, seperti terasingkan. Dan ironisnya lagi, aku diasingkan di lingkunganku sendiri. Begitu hari demi hari aku lewati. Aku harap kakakku di sana baik-baik saja. Sampai saat ini, aku masih tidak menyangka dinyatakan positif COVID-19. Di sini aku hanya sendiri, tanpa dukungan dari orang-orang terdekat secara langsung. Belum lagi masalah ekonomi, di mana aku berhenti bekerja sementara dan tidak mendapatkan pemasukan apapun. Tak jarang, aku juga membaca berita mengenai diskriminasi terhadap pasien COVID-19, seperti penolakan pemakaman jenazah. Bahkan, aku pun tahu bahwa fotoku sebenarnya sudah menyebar luas ke sosial media sebagai pasien COVID-19. Apakah aku tertekan? Tentu ya. Tapi, aku harus kuat menghadapinya. Karena aku yakin, cepat atau lambat, semua pasti berlalu. Amin. Hari ini, hasil pemeriksaan swab kakakku yang ketiga kalinya akhirnya dinyatakan negatif, sehingga diperbolehkan untuk pulang. Aku sangat lega, bahagia, sekaligus bangga padanya karena sudah bertahan melewati semua ini. Teruntuk kakakku, selamat datang di rumah. Halo semua, jadi dari video yang sudah kami tampilkan tadi, kami ingin menggambarkan sedikit dari banyak contoh stigma negatif masyarakat terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya. Maka dari itu, di sini kami tidak hanya ingin kita terhindar dari paparan COVID-19, tapi bagaimana kita bersama-sama melawan stigma negatif masyarakat terhadap pasien COVID-19 dan keluarganya. Secara singkatnya, kita sebut dengan SIP. Apa itu SIP? Nah, yang pertama ada S, yaitu support atau dukungan, di mana kita harus tunjukkan dukungan kita kepada pasien COVID-19 dan keluarganya. Bisa dengan membelikan makanan, atau memberikan obat, bahan baku, vitamin, dan lain-lain. Juga tidak lupa kita perlu untuk menghubungi mereka sesekali, seperti menelpon atau mengirimkan teks pesan singkat maupun video call, agar mereka tidak merasa sendirian. Yang kedua, I, informasi. Kita harus pastikan sumber informasi yang kita baca itu benar dan terpercaya, sehingga kita tidak gampang cemas ataupun takut terhadap informasi simpang siur yang beredar, dan bisa memberikan stigma negatif terhadap pasien COVID-19.
Nah, yang ketiga ada P untuk privacy, di mana di sini jika kita mengetahui status seseorang terkait COVID-19 seperti ODP, OTG, maupun PDP, alangkah baiknya kita merahasiakan informasi tersebut karena mereka ini merupakan kelompok orang yang cenderung mudah menerima perilaku negatif dari masyarakat akibat stigma tersebut. Nah, akibatnya mereka ini bisa sulit mendapatkan perawatan dan mereka akan stres yang nantinya akan memperburuk sistem imun tubuh dan mereka akan cenderung berbohong terhadap kondisi yang sedang mereka alami. Yang keempat, P, physical distancing atau jaga jarak. Memang kita perlu untuk jaga jarak dengan pasien ataupun dengan keluarga pasien. Namun di sini jaga jarak fisik ya, bukan jaga jarak hubungan sosial, sehingga kita tidak perlu mengucilkan pasien ataupun keluarga pasien dari lingkungan sekitar. Nah, itu tadi beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melawan stigma negatif masyarakat terhadap pasien COVID-19. Kita perlu saling membantu dan saling mendukung dalam masa pandemi ini, sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini bersama-sama. Sekian video dari kami, dan terima kasih.